Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Memilih Opsi Energi Terbarukan dengan Penerapan Pengambilan Keputusan Multikriteria di Yordania. Nah, baik sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lohleni Aryasta Putri dengan NIM 21130110086 dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, tujuan penelitian, pembahasan, metodologi, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Di sini kita akan membahas apa alternatif energi terbarukan yang dapat digunakan terutama di Yordania, di mana proses seleksi itu biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pengambilan keputusan berdasarkan analisis multi kriteria yang dianalisis dengan menggunakan proses hierarki analitis atau AHP, di mana model AHP yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 kriteria, 11 subkriteria, dan 4 alternatif energi terbarukan. Nah, lalu sumber energi terbarukan itu ada seperti tenaga surya, angin, biomasa, dan tenaga air ramah lingkungan sumber daya. Nah, di mana sumber energi terbarukan ini pada dasarnya berbeda dengan bahan bakar fosil atau tenaga nuklir tanaman karena penyebarannya yang luas dan pelimpahan. Nah, yang dimana keuntungan utama dari banyaknya sumber energi terbarukan yaitu adalah rendahnya gas rumah kaca dan emisi lainnya dibandingkan dengan bahan bakar fosil pembakaran, dan juga lebih sedikit kompleks dan hemat biaya. Nah, selanjutnya itu mengenai tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian kita kali ini itu ada 2 tujuan utama, yaitu yang pertama itu mengembangkan sistem pendukung keputusan multikriteria untuk menilai dan memprioritaskan berbagai alternatif energi terbarukan Yordania. Dan yang kedua itu membandingkan beberapa alternatif energi terbarukan dan memilih yang paling tepat untuk Yordania. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan, di mana pembahasan yang pertama yaitu sumber daya energi, di mana Yordania ini kekurangan sumber bahan bakar fosil dalam negeri, dan negara tersebut itu telah memenuhi permintaan energi dengan mengimpor sebagian besar kebutuhannya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar dalam PPT tersebut, di mana pada tahun 2017, di mana negara ini itu telah mengimpor 94% kebutuhan energinya, sementara hanya terdapat 6% yang dipenuhi dari sumber lokal, di mana situasi ini itu memberikan beban pada perekonomian Yordania karena tagihan energi impor itu diperhitungkan. Lalu sektor energi ini menyumbangkan 73% gas rumah kaca yang dihasilkan oleh berbagai sektor di negara tersebut. Nah, oleh karena itu penggunaan sumber energi lokal yang ramah lingkungan itu akan berkontribusi terhadap ketahanan energi negara dan mengurangi beban lingkungan dari sektor energi dengan mengurangi emisi karbon. Nah, selanjutnya yaitu mengenai potensi energi terbarukan. Nah, di mana potensi energi terbarukan lokal ini cukup menarik dan transisi menuju sistem energi terbarukan itu sepenuhnya layak secara teknis dan ekonomis yaitu pada tahun 2025. Nah, di mana berdasarkan penilaian tersebut, di mana strategi energi nasional itu menyuruhkan agar Yordania ini meningkatkan keamanan pasokan energinya dan mengurangi ketergantungannya pada sumber energi eksternal dengan memanfaatkan kapasitas nasional untuk energi terbarukan, di mana strategi tersebut itu menunjukkan bahwa pangsa energi terbarukan dalam total pembangkit listrik pada tahun 2016 itu adalah 6%, dan pada tahun 2025 itu direncanakan itu mencapai 20%. Nah, selanjutnya itu mengenai energi matahari. Nah, di mana pada gambar itu menunjukkan rata-rata radiasi matahari tahunan di Yordania selama periode tahun 1994 sampai periode tahun 2010, di mana Yordania ini memiliki potensi energi surya yang baik dan rata-rata radiasi matahari tahunan itu adalah
5,5 kilowatt per meter persegi, dan durasi sinar matahari tahunannya yaitu adalah 290 jam. Nah, selanjutnya yaitu energi angin, di mana pada gambar itu menunjukkan kecepatan angin rata-rata tahunan di Yordania yang diukur pada ketinggian 100 meter yang berkisar antara 6 sampai 8 meter per detik. Di mana saat ini terdapat 3 ladang angin besar di selatan Yordania, yaitu di Tafila dengan kapasitas 117 megawatt, lalu di Ma'an dengan kapasitas 86 megawatt, dan juga di Al-Fujairah yaitu dengan kapasitas 89 megawatt, di mana total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin itu terpasang di negara ini yaitu sekitar 370 megawatt. Lalu selanjutnya yaitu energi dari biomasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa energi biomasa ini dihasilkan dari residu organik seperti limbah pertanian dan juga kota, di mana peneliti Abu Asur dan kawan-kawannya itu memperkirakan bahwa energi tahunan yang dapat dihasilkan dari limbah zaitun dan hewan di Yordania ini setara dengan 157.000 ton setara dengan minyak. Nah, selanjutnya itu mengenai metodologi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang digunakan yaitu AHP, di mana alat AHP ini bertujuan untuk memilih alternatif didasarkan pada perbandingan berpasangan dari kriteria yang berbeda, di mana prosedur ini bergantung pada penilaian para ahli untuk mendapatkan skala prioritas. Nah, di mana prosedur yang diikuti dalam memprioritaskan alternatif yang berbeda itu dapat kita lihat pada PowerPoint, pada gambar PowerPoint, di mana menurut urutan itu yang pertama itu melakukan tinjauan literatur komprehensif mengenai status sektor energi di Yordania. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan data secara umum mengenai sektor energi Yordania. Lalu yang ketiga itu mengembangkan model AHP yang terdiri dari tujuan yang harus dicapai yaitu pemilihan teknologi energi optimal untuk Yordania, dan juga 4 kriteria yang menjadi dasar evaluasi yaitu kriteria teknis, lingkungan, kriteria sosial ekonomi, dan juga kriteria geografis. Lalu yang keempat itu merumuskan matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria dan subkriteria terhadap berbagai atribut. Lalu yang kelima yaitu meminta pendapat para ahli dan mencatat penilaian mereka, di mana para ahli yang dilibatkan itu terdiri dari 3 akademisi, 3 peneliti, 2 ahli dari sektor bisnis energi, 3 regulator, dan juga 2 perwakilan dari lembaga non-pemerintah. Dan yang keenam yaitu menghasilkan faktor prioritas untuk matriks penilaian dan memeriksa konsistensi penilaian dengan menghitung rasio konsistensi atau CR, di mana menghitung rasio konsistensi menggunakan persamaan itu CR dikali 1/4 CI sama dengan RI, yang dimana CI ini adalah indeks konsistensi dan RI ini adalah indeks acak yang menyatakan nilai yang diharapkan dari CI sesuai dengan urutan matriks. Nah, yang terakhir yaitu menyatukan penilaian dengan menggabungkan bobot melalui AHP untuk menentukan prioritas gabungan dari setiap alternatif energi terbarukan. Nah, selanjutnya itu mengenai hasil, di mana para ahli ini telah memeriksa konsistensi matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif, kriteria, dan subkriteria, dan menemukan bahwa semuanya itu berada di bawah 9%, di mana dapat kita lihat pada gambar itu menunjukkan hasil perbandingan kriteria berpasangan, di mana kriteria teknis ini memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 53,6%, yang berarti merupakan faktor terpenting dalam pemilihan opsi energi terbarukan. Lalu kriteria lingkungan itu menempati posisi kedua dengan bobot 29%,
sedangkan kriteria geografis dan sosial ekonomi itu memiliki bobot terendah masing-masing itu sebesar 11,3% dan 6%, yang dimana temuan ini itu menyiratkan bahwa ketika memilih teknologi energi terbarukan, di mana kriteria teknis itu harus mendapatkan prioritas yang tertinggi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai subkriteria seleksi. Nah, di mana telah dilakukan analisis bobot subkriteria berdasarkan kriteria teknis yang disajikan pada gambar yang ada di PowerPoint, di mana peringkat tertinggi itu diberikan pada kematangan teknologi dengan bobot 0,875, lalu diikuti oleh ketersediaan pengetahuan dengan bobot 0,125, lalu pada kriteria lingkungan hidup dengan subkriteria emisi itu berada sebesar 0,740, lalu subkriteria keanekaragaman hayati itu sebesar 0,204, dan kriteria kebisingan itu sebesar 0,056. Lalu untuk subkriteria geografis, di mana ketinggian itu mempunyai bobot terbesar yaitu 0,557, lalu diikuti kemiringan lahan itu sebesar 0,291, dan terakhir itu penggunaan lahan dengan sebesar 0,152. Lalu pada kriteria sosial ekonomi, di mana subkriteria biaya investasi itu mempunyai bobot tertinggi yaitu sebesar 0,702, lalu disusul dengan penciptaan lapangan kerja yaitu sebesar 0,226, dan yang terakhir yaitu penerimaan sosial itu sebesar 0,073. Nah, selanjutnya itu pilihan energi terbarukan. Di sini kita sampaikan itu terdapat 4 tabel, di mana tabel pertama itu bahwa hasil perbandingan berpasangan energi terbarukan itu berdasarkan kriteria utama itu menunjukkan bahwa angin memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 51,9% berdasarkan kriteria teknis, lalu diikuti oleh alternatif tenaga surya dengan 31,3%, dan kemudian biomasa dan tenaga air yang menempati peringkat sebagai pilihan yang paling tidak disukai dengan bobot masing-masing itu sebesar 10,1% dan 6,7%. Lalu pada tabel kedua yaitu mengenai bobot prioritas berbagai energi terbarukan teknologi di bawah subkriteria lingkungan. Nah, di mana ini kurang lebih sama dengan subkriteria teknis yang ada pada tabel yang pertama. Lalu yang ketiga, pada tabel 3 itu berdasarkan kriteria geografis, di mana alternatif tenaga angin dan surya itu juga menduduki peringkat pertama dan kedua. Namun berdasarkan kriteria ini, pembangkit listrik tenaga air itu berada di peringkat ketiga, sedangkan biomasa itu berada di posisi terakhir. Lalu yang keempat itu pada tabel keempat, di mana tabel ini berbeda dengan ketiga tabel sebelumnya, yang dimana dijelaskan bahwa angin itu energi alternatif yang menduduki peringkat 1, tetapi berdasarkan kriteria sosioekonomi, di mana energi surya itu menduduki peringkat pertama dengan bobot sebesar 45,1%, lalu diikuti oleh angin yaitu 36,4%, lalu biomasa 12,5%, dan pembangkit listrik tenaga air itu 6,0%. Nah, dilihat dari keempat tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa energi angin dan matahari ini merupakan sumber yang paling cocok untuk Yordania. Nah, kita sampai pada kesimpulan di mana bahwa semakin banyak negara yang mempertimbangkan alternatif energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada sumber bahan bakar fosil yang menimbulkan polusi dan impor, di mana salah satu negara tersebut itu adalah Yordania yang sangat bergantung pada energi impor. Di mana tujuan dari penelitian ini itu sudah saya sampaikan tadi, yaitu untuk memilih alternatif energi terbarukan yang optimal untuk Yordania, yaitu dengan AHP yang digunakan untuk mencapai penentuan alternatif yang paling sesuai berdasarkan pendapat para ahli. Yang mana hasil perbandingan berpasangan itu menunjukkan bahwa kriteria teknis dan lingkungan itu mempunyai bobot yang paling tinggi di antara kriteria yang lainnya. Nah, secara keseluruhan dari
penelitian ini itu dapat disimpulkan bahwa alternatif tenaga angin dan matahari itu sebagai alternatif yang paling disukai, yang dijelaskan dengan fakta bahwa Yordania ini memiliki jam cerah yang panjang, hampir sepanjang tahun, dan memiliki banyak lokasi yang dilalui angin dengan intensitas yang cukup. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.